Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah ولن نشرك بربنا أحدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والصلاة والسلام على نبينا ورسول الله وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز من اتقى فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث القدسي: الصيام لي وأنا أجزي به. وقال هو أيضا في حديث أخرى: ليس الصيام من الأكل والشرب إنما الشرب من اللغو والرفث. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. وبعد. Di awal khutbah, setelah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya pada kita semua, baik itu di antaranya kita memuji Allah, bersyukur kepadanya atas nikmat pertolongannya, atas nikmat ampunannya, nikmat hidayah taufiknya kepada kita semua. Nikmat tertinggi, teragung, termulia, termahal ialah nikmat iman dan Islam. Dilanjutkan dengan kita masih dicurahkan kesempatan untuk bertobat kepadanya. Kita pun memohon perlindungan pada Allah dari keburukan diri kita dan kejelekan amal kita. Karena barang siapa yang ditunjuki oleh Allah,
maka dia yang berhak mendapatkan petunjuk itu. Dan barang siapa yang tidak ditunjukinya, maka dia tidak berhak mendapatkan petunjuk itu. Artinya kesempatan mendapat petunjuk ini sudah hilang. Dan alhamdulillah, dengan izin Allah, kita masih memperoleh kesempatan petunjuk itu yang diperkenalkan oleh junjungan kita semua, Sri Baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Maka salawat salam senantiasa kita sajikan, harapkan, haturkan, sampaikan kepada beliau, kepada keluarga dan sahabatnya dalam keridhaan Allah, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama, warathatul anbiya wal mursalin, guru-guru kita semua dalam rahmatnya, hingga sampai kepada kita semua yang berusaha untuk setiap patuh kepada ajaran beliau dalam mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin jamaah ibadah Jumat rahimakumullah. Dari mulai para kesepuhan di sini, segenap jajaran kepengurusan Masjid Darul Hijrah, beserta segenap jamaah yang sangat khatib hormati dan semoga Allah muliakan, generasi muda milenial yang sangat khatib banggakan, semoga Allah muliakan pula. Tak terasa hari demi hari berlalu, pekan demi pekan, bulan demi bulan, sampailah kita saat ini di Jumat akhir bulan Sya'ban, tanggal 27 Sya'ban 1445 Hijriah. Umur nasib orang semuanya siapa tahu. Sebelum sampai kepada tanggal ini, kira-kira hari Ahad yang lalu, khatib menerima kabar ada seorang ustadz, ya teman khatib juga, usianya belum tergolong tua tapi memang sudah agak lumayan berumur, sekitar 52 tahun, wafat, dipanggil, dirindukan oleh Allah untuk pulang. Belum lagi yang lain-lain, ada beberapa orang yang khatib hadiri takziahnya yang telah wafat lebih dulu. Ini berarti bahwa kesempatan meraih ibadah yang nikmat di bulan Ramadan tidak dapat mereka rasakan seperti kita. Bahkan kita pun wallahu a'lam, dalam waktu 3-4 hari ke depan, apakah ada jaminan masih hidup atau tidak? Kita hanya mampu berharap, khususnya di bulan ini, kita memohon kepada Tuhan, Allahumma barik lana fi syahri Sya'ban, ya Allah berkahilah kami di bulan Sya'ban, wa balighna fi syahri Ramadan, dan sampaikanlah kami pada bulan suci Ramadan. Terus diharap, kita pengen sampai ke Ramadan, sampai Ramadan, sampai dan sampai Ramadan. Tiap tahun kita harapkan seperti itu. Hanya yang jadi renungan buat khatib terutama, dan khatib pun mengajak kita semua untuk merenung. Seperti halnya dari Jumat ke Jumat, selalu didengungkan wasiat takwa, bertakwa dan bertakwa kepada Allah. Apakah dari Jumat satu ke Jumat yang lain sudahkah meningkatkan ketakwaan kita kepadanya? Hal ini yang menjawab hati kita masing-masing. Jauh di lubuk hati yang paling dalam, di sanalah terdapat jawabannya. Apakah kita menyikapi ibadah dari Jumat yang satu ke Jumat yang lain seperti halnya rutinitas biasa? Masuk ke masjid harus mepet waktu. Datang ke masjid bukan meningkatkan amal soleh dengan dilandasi keimanan, tapi kita malah membuang waktu sia-sia di masjid yang mulia ini.
Jadikan hal yang khatib sampaikan sebagai muhasabah buat kita. Apa perubahan kita? Masih untunglah, alhamdulillah, Tuhan mencurahkan kesempatan kita untuk hidup. Tapi makin dikasih kesempatan, apalagi yang mungkin Allah curahkan panjang umur, dengan santainya sambil ketawa dia menyatakan ini bonus. Padahal kalau mau diresapi secara mendalam, ini adalah kesempatan dari Allah bagi tuan-tuan semua untuk bertobat karena banyaknya dosa kita. Harusnya berpikirnya bukan ke arah bonus, tapi dosa-dosa kita yang banyak, tuan-tuan. Dosa-dosa kita yang banyak, dan ini mesti ditaubati. Kenapa Allah mencurahkan umur kepada kita? Dipanjangkan, mungkin ada yang lebih dari 50, 60, 70 dan seterusnya. Apa sebabnya dipanjangkan seperti ini? Memang karena dosa-dosa kita yang sudah kebanyakan, sehingga Tuhan memberikan kita kesempatan, mencurahi kita kesempatan untuk bertobat. Umur dipanjangkan sehingga kita dapat mencapai sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia kita semua, kalau mau jadi orang terbaik, yang dicurahkan panjang umur, tapi dicurahkan juga kebaikan dalam setiap amal. Sekarang muhasabahilah diri kita. Sudah sejauh mana kebaikan yang kita buat? Pengorbanan apa yang kita buat demi tegaknya ini agama? Sudah sejauh manakah besarnya kita mendukung kegiatan-kegiatan program agama? Misalnya wabil khusus di Masjid Darul Hijrah ini, dengan segitu banyaknya pengeluaran, sudah sebesar apakah yang kita bantu? Sudah seperti apakah sokongan dana kita untuk pendakwah Islam? Sudah seperti apakah kita memperhatikan perut-perut para pendakwah, dai-da'iyah, guru-guru ngaji? Kalau di sekolah guru-guru honor. Kalau yang negeri sudah tidak begitu mengkhawatirkan. Kalau yang memang bergerak di swasta yang honor, yang belum ada dana penuh dari pemerintah, sudah sejauh manakah kita memikirkannya? Sedangkan kita semua mengharapkan pertolongan Tuhan. Padahal disabdakan oleh Rasulullah SAW, wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Dan pertolongan Allah itu akan datang kepada orang-orang yang suka nolong saudaranya. Sedangkan banyak di antara kita yang acuh tak acuh dengan menolong orang lain. Apatah lagi sebentar lagi insyaallah akan Ramadan yang ditunaikan oleh si baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW adalah amal hablum minallah yang makin kuat, seperti orang yang kebanyakan dosa sehingga diikuti oleh para sahabat lainnya, dan beliau makin lembut dalam sedekah, infak, zakatnya, makin lembut beliau ini dalam mengasihi orang lain, makin lembut beliau ini dalam menolong orang lain. Sehingga ketika para sahabat bersama dengan Rasul di bulan Ramadan, mereka terbawa semangat untuk berbuat berbagai kebajikan, bukan hanya hablum minallah tapi hablum minannas. Mereka selalu mengintai bagaimana Nabi berbuat kebajikan, maka disitulah mereka bersama dengan Nabi. Mereka selalu mengintai Nabi berbuat kebajikan, begitulah mereka tiru. Bukannya Nabi berinfak lalu mereka yang menadahkan tangan, bukan. Tapi Nabi berinfak, mereka pun ikut berlomba meniru jejak langkah Nabi. Kalau kita kan tidak, apalagi kemarin nyaris siraman rohani tidak laku karena kalah dengan siraman caleg dan paslon. Parah. Semua menengadahkan tangan, sehingga harkat marwah sebagai manusia tidak ada.
Jadi jatuhnya rendah serendah-rendahnya, sehingga ilmu tidak masuk. Sekarang yang penting memikirkan isi perut, bukan isi otak, bukan isi hati. Memperkaya diri dengan harta dunia, bukan memperkaya diri dengan ilmu. Dunia yang kita pikirkan, sehingga makin jauhlah kita dari ketakwaan. Kalaupun kita sudah punya dunia terasa kurang, kalaupun kita mungkin sudah punya dunia karena merasa kurang, akhirnya kita bakhil, pelit. Sengaja kami sampaikan hal ini demi persiapan menghadapi bulan Ramadan. Mudah-mudahan mana tahu kita sampai sesuai harapan kita dan merindukan Ramadan. Merindukan Ramadan bukan persiapan duniawi, justru kita sudah punya dunia. Bagaimana caranya kita keluarkan dunia ini untuk kepentingan orang lain? Bagaimana kita keluarkan dunia ini untuk memajukan program-program dakwah Islamiyah, khususnya di Masjid Darul Hijrah ini? Dipikirkan dan dilakukan, bukan hanya sekedar mikir, lakukan. Bagaimana kita mau mendapatkan predikat takwa? La'allakum tattaqun. Ini ayatnya sudah pada kita hafal. Tiap Ramadan didengung-dengungkan dalam Al-Qur'an 83 ayat. Tidak nyambung ya teman-teman. Kalau seumpamanya yang namanya saum itu hanya sekedar lapar dahaga saja, tidak akan nyambung ketika dia mau menuju takwa. Yang hasil akhirnya takwa, tidak akan nyambung. Berarti kalau kita mau dapatkan tattaqun, derajat orang-orang yang bertakwa, saumnya ini harus benar, bukan hanya sekedar lapar dahaga saja yang ditahan, tapi ya nafsu, syahwat, hasrat kepada dunia, tahan. Memperkaya diri pribadi, tahan. Yang kita pikirkan bagaimana mencukupi kehidupan orang lain, menjamu orang lain. Bagaimana caranya ibadah ini membuahkan hasil, alhamdulillahnya makin kuat. Yang tadinya mungkin sholat sunnahnya tidak dilaksanakan, rawatibnya tidak dilaksanakan, menjadi melaksanakan rawatib. Yang tadinya melihat orang sholat ini, orang sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, yang lain cuma duduk, kita cuma duduk, mungkin kita latih Ramadan, kita kuatkan sholat sunnah itu. Yang tadinya baca Al-Qur'annya mungkin malas-malasan, dalam sepekan belum tentu kita buka Al-Qur'an. Coba dalam sepekan sisihkan waktu beberapa hari, buka Al-Qur'an. Khatib sebagai tunanetra ini mengimbau, orang yang tidak bisa melihat ini mengimbau. Kenapa mengimbau seperti ini? Karena khatib walaupun tak melihat tapi masih punya hati. Khatib saja pribadi tidak ingin buta dua kali. Kalau di akhirat buta berarti musibah besar, repot. Kalau di dunia buta biarlah, paling-paling resikonya tidak bisa lihat dunia. Tapi kalau di akhirat buta, Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala tidak akan kelihatan. Ini yang khatib risaukan jamaah. Kalau di dunia ini kita tidak dapat melihat dunia, biar khatib terutama merasakan seperti itu. Biarlah, malah bersyukur karena maksiatnya berkurang. Setidak-tidaknya hisab mata dicabut. Paling memang ada telinga, mulut, ya betul. Tapi minimal sudah bersyukur karena hisab mata tidak ada. Nah, yang sekarang jamaah pikirkan bagaimana dengan jamaah yang lengkap. Ini yang harus kita persiapkan untuk jelang Ramadan. Kita latih diri kita, intensitas ibadah ini lebih kuat, lebih tinggi lagi. Lembutkan hati-hati kita, lunakkan hati-hati kita. Walaupun ilmu yang benar, mumpung difasilitasi untuk mendengarkan mungkin kultum-kultum, kulsum-kulsum, atau mungkin kuliah jelang iftar, dengarkan kalau bagi pendengar, sampaikan bagi para penyampai. Mumpung ada kesempatan, mumpung orang lagi pada kumpul. Karena kalau mungkin mengandalkan pengajian rutin, mungkin jamaah tidak seberapa. Ramadan inilah kita melatih diri dengan harapan semangatnya kita ini bukan hanya di Ramadan saja, tapi di luar Ramadan pun kita harus mengkondisikannya tetap semangat seperti Ramadan.
Karena amal ibadah ini ada makbul, ada mabrur. Kalau makbul diterima, kalau mabrur diterima dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang makbul belum tentu mabrur, tapi orang yang mabrur pasti makbul. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita ke bulan yang mulia dan menerapkan dalam ketakwaan dalam kehidupan sehari-hari. Allahumma barik lana fi syahri Sya'ban wa balighna fi syahri Ramadan wa hasin maqasidana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula wa la syari'ata ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karim wa syarif wa 'azim wa fadil wa dallil 'ala nabiyyina wa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Untuk sementara pada khutbah kedua, khatib hanya ingin menyampaikan bahwa sebuah hadis Rasulullah SAW, laisa as-siyam min al-akli wasyurbi, tidaklah tergolong saum siam. Kalau dinyatakan saum dan siam beda kriterianya sebetulnya dengan puasa. Karena kalau puasa asal kata dari agama lain, ada Sanskerta menyatakan upawasa, menyiksa diri. Tapi kalau saum siam itu lebih cenderung ke menempat diri, karena ada hasil yang diharapkan yaitu tattaqun. Maka dalam rangka menempat diri itu dinyatakan dia dapat menahan diri minal lagwi wal rafath. Innamas shiyam minal lagwi wal rafath. Dia menahan dari perbuatan yang tiada guna dan perbuatan maksiat. Sekarang kita latih dari saat ini. Mari kita jauhi perbuatan yang kira-kira tidak berguna. Apalah itu, renungkan saja. Semua juga sudah pada paham jawabannya. Dan perbuatan maksiat pasti semuanya termasuk khatib sudah berbuat mungkin dosa-dosa besar, kemaksiatan atau yang kecil. Taubati dari sekarang. Kalau ada sangkut paut dengan orang lain, maka selesaikanlah dengan baik. Kalau ada barang yang diambil, segera kembalikan. Segera mohon maaf. Saat-saat inilah yang cocok untuk saling memaafkan jelang Ramadan. Kalau Idul Fitri itu sudah tinggal hasilnya saja. Selain tahun, maka kita akan menjadi Idul Fitri kembali kepada fitrah. Sebenarnya dengan mengucapkan utamanya taqabbalallahu minna wa minkum. Lalu ada yang menjawab wa taqabbalallahu minna wa minkum aidan, ada yang menjawab amin, ada yang menjawab taqabbal ya karim. Ditambah lagi dengan ungkapan minal ain al faizin kullu amin wa antum bi khair, atau ja'alallahu minal ain al faizin kullu amin wa antum bi khair, dan sebagainya dan sebagainya. Itu adalah pengungkapan bahwa harapan kita sudah menjadi orang yang kembali kepada kefitrahan, diterima amal ibadah, dosa-dosa diampuni. Dengan umat manusia juga tidak ada dosa lagi. Lahir bagaikan bayi yang baru dikeluarkan dari rahim ibunya. Jadi maafkan itu tidak tunggu lebaran. Sekarang inilah lebih cepat, lebih baik, harus kita segerakan. Kalau lebih khatib mohon dimaafkan dan semoga bermanfaat. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليك يا رسول الله. اللهم اغفر وارحم وبارك للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفنا بحلالك عن حرامك واغننا بطاعتك عما سألك بفضلك عمن سواك. اللهم بارك لنا في شهر شعبان وبلغنا في شهر رمضان وحسن مقاصدنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم دفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والزلازل والمهان وسوء الفتن ما ظهر منها ما بطن من بين هذا اندونيسيا وفلسطين خاصه ومن المسلمين عامه يا رب العالمين انك على كل شيء قدير. اللهم انصر مجاهدين في فلسطين. اللهم انصر مجاهدين في غزه. اللهم انصر اخوان المسلمين في بيت المقدس. اللهم انصر اخوان المسلمين في مسجد الاقصى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين 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 يا مجيب السائلين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا عليه يزدكم واسألوا الله على من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الصلاة.